Selamat datang di Bentang Kisah. Kamu gimana kabarnya? Hari ini gimana? Hubungan kamu dengan orang yang kamu sayang gimana? Ibumu? Ayahmu? Kalau dengan mereka yang kamu gak suka? Jenuh gak sama hidup kamu yang dirasa selalu dipertemukan dengan pengkhianatan? Bosan gak dengan yang namanya gagal, atau kamu punya sejuta ungkapan yang mungkin sulit sekali keluar dari mulut, ingin curhat tapi bingung kemana keluh kesah sampah ini dibuang? Curiga, ragu, tidak saling percaya, dan segala macam itu yang sebenarnya kamu pun enggan menyimpannya. Muak dengan hal-hal yang kamu sendiri pun tahu itu akan membuat hatimu rusak. Sedikit demi sedikit membuatnya busuk, kering, menjadikanmu lupa bersyukur dengan nikmat anugerah yang kian datang tak pernah putus. Anugerah yang tak pernah bosan bertandang di setiap gerak dan nafasmu. Kamu bisa kok. Kamu pasti bisa menghadapi itu. Kamu kuat. Kamu itu hebat. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita mulai saja podcast ini ya. Mencoba untuk sedikit membantu Bentang Kisah menemani istirahat malammu, mengudara bersama kisah cerita untuk malam panjangmu, dan semoga kamu cepat lepas dari semua benalu. Kamu kuat sekali ya. Masih bisa bertahan dengan perihnya luka di hatimu. Kamu hebat sekali. Masih bisa menyimpan semuanya sendirian. Jangan pernah menghardik takdir ya. Aku yakin kamu masih selalu kuat dan percaya hari dimana semua goretan berdarah di hatimu akan hilang musnah tak tersisa. Akan datang hari itu di mana kamu akan menghirup udara segar tanpa perih menghirupnya sambil meneteskan air mata bahagia, karena begitu baiknya Tuhan memusnahkan habis sampah-sampah di hatimu, sampai ke akar-akarnya, sampai ke ujung-ujungnya. Baik sekali Tuhan. Ada seorang sahabat dulu di saat keadaan ini begitu terpuruk, ia memberikanku sebuah nasihat. Katanya begini, sebenarnya banyak malapetaka yang timbul ketika seseorang itu selalu diberi nikmat, hidupnya selalu sejahtera, sehat walafiat. Mau contohnya? Kamu tahu Firaun? Kamu tahu nggak dia nggak pernah sakit selama hidupnya? Andaikan pernah sekali saja ia jatuh sakit, mungkin tidak akan ada tuh masa ketika ia berikrar dengan congkaknya bahwa dia adalah Tuhan yang maha hebat. Memang mereka yang bergelimang kenikmatan hidup tidak akan pernah mengerti rasa bersyukur. Kamu tahu kenapa? Itu karena mereka tidak tahu apa arti sabar. Dan aku lewat Bentang Kisah di segmen podcast sebelum tidur ini mungkin tidak bisa begitu membantu banyak. Aku hanya bisa menerka apa yang menjadi beban batin hidupmu lewat cermin kehidupanku sendiri. Sebenarnya mungkin mulai dari orang yang hampir sering ada di sekelilingmu, mungkin mulai dari teman. Setiap orang memang gitu ya, punya kepribadian dan karakter yang sulit ditebak. Aku mulai berpikir bahwa sebenarnya manusia itu tidak pernah berubah. Mereka hanya sejenak bersandiwara dengan topeng terbaiknya dan suatu saat akan melepasnya bila capek dengan semua peran itu. Hati-hati dalam memilih teman. Itu salah satu kalimat yang mungkin sering kita dengar. Ya benar, kamu harus bijak. Kamu harus lebih bisa memilih. Jika kamu melakukan kebaikan,
Tentunya tidak boleh pilih-pilih kepada siapa kamu harus berbuat baik, tetapi lain halnya dalam pertemanan. Itu harus dipilih, karena sedikit banyak pergaulan kamu dengan temanmu akan membentuk karaktermu. Pergaulanmu akan mengukir jiwamu pada akhirnya, bentuk yang mungkin kamu sendiri tidak menginginkannya. Jika kamu berteman dengan seseorang, tapi hari demi hari kok tidak dirasa mendapatkan ketenangan, kamu tidak nyaman karena kamu mungkin seperti terasa diacuhkan, yang tadinya kumpul mencari ketenangan malah membuatmu semakin bertambah tertekan. Dirasa ketika kamu bergaul dengan mereka, adanya dan tidak ada kamu seperti nggak ada artinya. Maaf ya, kamu nggak diajak. Tidak kawan, kamu itu berharga. Kamu itu istimewa. Tapi terkadang orang itu belum menemukan tempat yang tepat saja. Aku harus bilang, pertemananmu itu tidak sehat untuk jiwamu. Kamu berhak untuk memilih, kamu harus lebih menghargai dirimu sendiri. Aku tidak sedang membicarakan orang-orang yang mungkin terlihat baik dan mereka yang terlihat buruk. Karena jika dirasa terlalu sempit memandang bagus jelek dari satu sudut pandang, karena sebuah penilaian itu bukan hanya dari prestasi, tapi juga tentang peduli dan menghargai. Aku pun sering salah dalam memilih teman. Kadang orang itu terlihat baik, pendiam, terlihat lugu, selalu mengikuti aturan, patuh. Namun, ketika semakin dekat dengan orang itu, aku melihat ada sesuatu yang lebih jahat daripada mereka yang terlihat luarnya buruk. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada takdir Tuhan, maksud saya. Karena sikap percaya hanya dilakukan oleh mereka yang hebat. Orang-orang ini di luar nalar, orang-orang yang selalu percaya di luar nalar. Jangan menyerah untuk percaya, karena sikap ragu, tidak peduli, acuh, tak acuh, menaruh curiga, itu sangat mudah. Kayaknya siapa saja bisa. Jangan sampai kalah dengan perilaku sampah di lingkunganmu, menjadikanmu pribadi yang tak baik juga. Soal percaya, aku bukan bicara tentang percaya kepada manusia, tapi tentang sikap percaya ini, tentang percaya kepada Tuhan. Pasti Ia tahu betapa beratnya kamu menahan marah di hatimu, yang kamu takut suatu saat bisa saja meledak, bukan pada waktu yang pantas, bukan pada tempat atau orang yang tepat. Selalu minta perlindungan kepada Tuhan, percaya padanya, keluh kesahmu tidak akan sia-sia jika kamu minta pertolongan padanya. Dengan menunduk dan tahu diri bahwa kita ini terlemah, kita ini terhina, jika tidak ada pertolongan dan kasih sayang dari Tuhan. Malam kamu di sana gimana? Di sini dingin, tapi hanya di kulit. Di hati seperti terbakar. Semoga kamu sekarang bisa lebih rileks ya, karena sakitmu tidak sendiri. Aku menemani penatmu malam ini, dan kalau boleh, aku mewakili dirimu sendiri. Aku mewakili dirimu sendiri untuk berterima kasih, karena sampai saat ini, kamu masih kuat bertahan untuk tidak menyesal melakukan hal-hal baik. Memang terkadang kamu khilaf, tapi sikap baik yang pernah kamu ambil pantas untuk diapresiasi, pantas untuk dihargai. Terima kasih juga untuk tidak menghardik mereka yang membalas sikap sabarmu dan dengan sikap yang tak pantas. Terima kasih, kamu selalu kuat, pantang menyerah, jatuh menangis tak apa. Yang penting, kamu harus tahu kapan harus berhenti untuk bangkit. Karena kamu tidak sendiri. Yang pertama, kamu punya Tuhan, dan yang kedua, kamu masih diberi nafas. Kamu masih hidup, paling tidak kamu masih bisa berdoa di dalam diammu. Kamu itu lebih hebat ya daripada aku, karena di dalamku ini masih terasa panas sekali. Kamu rileks kan malam ini? Kalau belum, jangan terlalu tegang ya.
Jangan terlalu memaksakan semuanya selesai dalam sekejap. Kamu butuh istirahat. Mencintai diri sendiri juga termasuk rasa syukur. Kamu hebat bisa menahan amarahmu, sabar. Berapa banyak kau buat Tuhanmu tersenyum karena melihatmu rela dan ikhlas dengan takdir yang sudah Ia tulis. Berapa banyak kau buat para malaikat pencatat amal baik itu senang. Ternyata di bumi masih banyak orang-orang yang sabar dan selalu bersyukur dengan kekurangannya. Rileks ya. Tenangkan pikiranmu, luaskan hatimu, dan jangan lupa tujuan akhirmu. Bahkan kematian ataupun ketenangan bukanlah tujuan akhir kita loh. Kamu tahu tujuan akhir kita apa? Tujuan akhir kita itu hanyalah Tuhan. Ya, Tuhan adalah tujuan terakhir bagi kita. Tapi banyak sekali dari kita yang lupa, bahkan tidak menyadarinya. Jika kamu sudah berusaha, sekarang tinggal ke step yang seharusnya lebih ringan, yaitu doa dan bertawakal. Satu-satunya yang tidak pernah meninggalkanmu adalah Tuhanmu. Manusia hanyalah tempat kamu mencari perhatian Tuhanmu. Buatlah Ia selalu tersenyum melihat tingkah baikmu kepada ciptaannya. Buat Ia bangga karena telah menciptakanmu. Tuhan mencintaimu. Terima kasih untuk menyempatkan malam ini mendengarkan podcast sebelum tidur dari Bentang Kisah. Semoga esok harimu menjadi lebih ringan, lebih mudah untuk kamu lalui. Cintai dan hargai mereka yang masih sempat mensupport setiap kerja keras tulusmu. Selamat malam, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dah.